file yang udah kita terima ya di emailnya Pak Cahaya kemarin itu kita kan formatnya kan lebih ke arah diskusi ya ketimbang pemberitahuan firman Tuhan secara monolog gitu. Jadi kali ini mungkin firman Tuhannya agak sedikit lebih ringan gitu, lebih mengarah kepada renungan gitu. Ya, tapi walaupun apa yang saya sampaikan di dalam renungan, saya harap juga mungkin renungan ini tidak hanya berakhir di sini saja. Saya minta juga untuk setiap kita juga boleh ketika kita kembali ke rumah kita masing-masing, tempat tinggal kita masing-masing, ke dalam kehidupan kita masing-masing, kita juga boleh merenung ini kembali. Kita juga boleh mendoakan hal ini juga supaya bukan hanya firman Tuhan yang sudah kita renungkan pada saat ini bukan hanya menjadi rema bagi kita juga, tapi juga boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, adapun yang mau saya bawakan pada tema yang mau saya bawakan pada hari ini, pada minggu ini lebih kepada akhir zaman. Gitu. Kenapa kok saya baru tentang akhir zaman ya? Sekali lagi saya di sini bawa akhir zaman bukan saya di sini nggak bicara mengenai eskatologinya, ya, mengenai ilmu dari akhir zaman itu enggak, gitu. Tapi yang mau saya bawakan di sini sekali lagi renungannya. Yang mau saya fokuskan di sini itu adalah sikap hatinya. Yang mau saya bawakan di sini itu adalah pandangannya gitu. Karena mau nggak mau ya kita memang sudah masuk dalam zaman tersebut. Ya. Mau nggak mau kita sedang menghidupi zaman tersebut. Kenapa begitu? Kenapa kesimpulannya seperti itu? Ya sebentar kita akan lihat ya gitu. Kebetulan renungan ini saya bawakan di sini itu terinspirasi dari kemarin sempat ada di grup komsel kita atau di grup keseluruhan ya, saya lupa kayaknya kalau nggak salah di grup keseluruhan ya, di grup PA yang salah ya, itu ada postingan dari kayaknya dari Pak CN ya kayaknya ya, yang mengenai microchip dan tanda-tanda akhir zaman seperti kayak microchip gitu. Oh Bu Wampang ya maksud deh gitu. Ya, pokoknya ada di situ diposting di sana gitu. Nah dari situ kemudian saya istilahnya ini kayaknya menarik nih gitu untuk dibahas. Tapi saya tidak mau membahas soal ini ya, soal apakah microchip itu manifestasi dari tanda si jahat atau tidak gitu. No, saya nggak bahas itu gitu ya. Saya di sini lebih bahas kepada sikap hati dan pikirannya gitu. Ya, karena itu mari kita sama-sama buka firman Tuhan ya, terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-6. Kita baca dari ayat ke-4 sampai ayat yang ke-8. Ulangan 6 dari ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Saya baca dari saya sendiri ayat 4, kemudian berputar searah jenjang ke Bro Anton, kemudian ke Pak F. Sarah Jarum. Berlawanan Jarum Jam, sorry, berlawanan Jarum Jam. Gitu. Kelihatan baik. Ayat 4 sampai 8. Gitu. Ya, dari Bro Anton, Pak F. Ulangan seterusnya. Ya, sekali lagi ulangan pasal 6 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8. Kita cuma baca 4 ayat. 4 ayat. Oke ya, sekarang saya baca mulai dari ayat yang ke-4 ya. 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Oke, di sini di ulangan ini, di sini kita belajar kalau kenapa kok seperti itu Tuhan memerintahkannya gitu. Karena Tuhan pengen apa yang Tuhan perintahkan ini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu ini. Itu benar-benar meletak di dalam pikiran bangsa Israel, di dalam umat Israel, dan benar-benar mereka lakukan gitu. Nah, jadi dibilang haruslah kau diberikan tanda di dahi dan diberikan
diikat juga di tangan gitu. Ini sebenarnya artinya di sini Musa ini pengen untuk istilahnya, hai kalian umat Israel, itulah perintah ini, pahami dan hidupi perintah ini gitu. Dahi itu melambangkan pikiran, tangan itu melambangkan perilaku gitu. Ya, Tuhan Allah mau agar perkataan yang masuk dalam pikiran, dan itu artinya tertulis dahi gitu. Nah, tapi nggak cuma hanya begitu aja gitu. Tuhan juga pengen ini juga dihidupkan. Apa yang ada dalam pikiran itu dihidupkan, dilakukan. Nah, itu yang termaksud itu yang dimaksud dengan ikatlah di tangan itu gitu. Nah, jadi dengan kata lain ya, kita orang-orang Kristen itu kita diminta untuk memahami firman ini, memahami ayat ini, dan melakukannya, menghidupinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu kalau seandainya kita bicara soal akhir zaman, terus apa hubungannya dengan akhir zaman? Ya, kalau akhir zaman ya kita nggak jauh-jauh lah dari sebuah kitab, yaitu kitab Wahyu gitu ya. Nah, kebetulan hanya 2 ayat, ya, saya akan bacakan aja untuk ibu bapak sekalian. Di sini ayat firman Tuhan terambil dalam kitab Wahyu yang 14, Wahyu pasal 14 ayat yang 9 sampai 10. Ya, sekali lagi mungkin kalau ada yang ini mau melihatnya langsung, bisa dilihat di Wahyu 14 ayat yang 9 sampai 10. Ya, di sini dikatakan dikatakan mulai dari ayat yang 9, dan seorang malaikat yang lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur dan murka Allah, dan disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Nah, jadi itu bagi mereka yang menerima tanda dari binatang itu, ya, pada dahi dan tangan mereka, itu berarti mereka sudah disesatkan. Itu berarti mereka sudah ditipu, sudah diperdaya dengan bermacam entah ajaran-ajaran yang menyimpang, dengan ilah-ilah zaman ini, dengan dengan sikap hidup yang salah, sikap hidup yang menentang firman Tuhan tentunya gitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi di sini dikatakan lagi dahi dan tangan gitu. Ya, sama aja pada dasarnya di dalam kitab Ulangan dan di dalam kitab Wahyu, arti dari dahi dan tangan itu sama aja gitu loh. Jadi maksudnya seperti kayak kalau misalnya Tuhan sudah memberitakan segera umat Israel untuk kalian pahami, mengerti apa perintah ini dan lakukan, hidupi. Nah, sama halnya juga dengan si jahat, sama halnya juga dengan dengan kuasa dengan kerajaan gelap gitu. Sama halnya juga dengan Lucifer gitu, ilah zaman ini gitu loh. Dia pengen juga apa yang ada dalam pikiran kalian dan apa yang ada di dalam sikap hidup kalian itu bukan firman Tuhan, tapi maunya apa? Keduniawian gitu. Ilah zaman ini itu bicara soal tentang keduniawian gitu. Nah, apa yang dimaksudkan dengan ini? Ini ya, sekali lagi dalam kitab Wahyu di sini dikatakan bahwa di akhir zaman ya hal ini akan terjadi gitu loh, bahwa memang akan ada manusia-manusia di akhir zaman yang akan memang ada di dalam kondisi seperti ini, di mana di dalam pikirannya itu adalah menentang firman Tuhan dan di dalam tangannya itu adalah menentang firman Tuhan juga gitu. Nah, apakah itu hanya untuk orang-orang tertentu saja, atau jangan-jangan juga hal seperti ini juga sudah masuk dalam dirinya Tuhan? Ya, sebelum kita bahas menuju ke sana, satu hal yang mungkin saya ingin juga sama-sama kita baca lagi. Sekali lagi kita buka satu nas firman Tuhan lagi dari 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Ada 9 ayat pendek-pendek, kita baca secara bergantian. Ya, kayaknya mulai dari Cikritin kali ya. Soalnya kan terakhirnya di 1 Timotius 3 ayat. 2 Timotius 3 ayat 1 ya? Sampai 9. Ya, 1 sampai 9. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba mereka. Hamba Uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu
berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, gelagat tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, dan pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, kalau sebenarnya ini semuanya 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9 ini bicara soal budaya manusia di akhir zaman. Cara berpikir. Budaya itu kan bicara soal cara berpikir, pandangan kehidupan, worldview, terus norma-norma, nilai-nilai yang dianut gitu. Nah, ya seperti inilah budaya manusia di akhir zaman. Kalau seandainya kita mau benar-benar bahas ayat 1 sampai 9 ini benar-benar sampai dalam, ini pembahasannya bisa panjang dan banyak poin menarik sebenarnya yang bisa kita tarik dari satu perikop ini gitu. Tapi untuk saat ini saya ingin mengambil ada 4 poin yang perlu kita perhatikan sama-sama mengenai budaya manusia di akhir zaman. Hal yang pertama yang saya dapatkan itu adalah mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri dan tidak mau berbuat kasih, katanya di situ. Tidak tahu bagaimana caranya berbuat kasih. Mencintai diri sendiri. Ya. Sekarang mencintai diri sendiri ya mungkin coba kalau misalnya kita telusuri, kita coba analisa lebih dalam lagi. Mencintai diri sendiri, apakah mencintai diri sendiri itu cuma apakah itu hanya berbicara soal orang dia adalah manusia yang egois, apakah dia adalah manusia yang tidak pernah mau berderma mungkin? Ya enggak juga. Katakan misalnya dia mau berderma gitu ya, istilahnya mau menyumbangkan mungkin sebagian dari kekayaannya untuk bagi mereka yang membutuhkan gitu. Atau misalnya mereka melakukan perbuatan baik gitu, melayani orang lain, istilahnya memperhatikan kebutuhan orang lain gitu. Tapi kalau saya ditelusuri di dalam, motifnya dia melakukan itu apa? Ya mohon maaf gitu ya, dari sebuah buku yang saya baca gitu ya, itu kalau nggak salah Westminster pengakuan iman Westminster itu tulisannya apa ya, J.I. Williams lupa ininya gitu. Nah itu kalau dia salah satu pandangan tentang berbuat baik, motif dari berbuat baik itu apa? Seringkali motif dari berbuat manusia itu adalah berbuat baik karena untuk mengamankan diri. Jadi berbuat baik, ya berbuat baik gitu loh. Melayani orang, ya melayani orang. Berderma, ya berderma gitu loh. Tetapi tetap motifnya berdosa gitu loh. Mencintai diri sendiri gitu loh. Nah, mencintai diri sendiri. Nah, kemudian yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, hamba uang. Nah, hamba uang, oke, katakanlah misalnya mungkin kalau secara kasar mungkin kita boleh bilang, oh ini orangnya pikirnya duit. Nggak harus selalu begitu aja, nggak harus selalu hamba uang aja gitu. Ya. Tapi ini juga ya, kita juga harus pikirkan juga salah satu budaya yang terjadi dalam akhir zaman ini, terutama di dalam zaman sekarang, yang mungkin khususnya saya nggak tahu ya kalau untuk generasi ibu bapak selain bagaimana, tapi kalau untuk generasi saya dan ke bawah saya itu ada namanya budaya konsumerisme. Handphone harus yang terbaru gitu. Misalnya saya punya iPhone 6, oh bentar lagi iPhone 7. Nah ini bentar lagi gue jual nih, gue mau ganti iPhone 7 misalnya. Gitu. Atau misalnya ya mungkin kalau untuk saya yang dewasa muda gitu ya, masih muda dong. Ya walaupun agak tua dikit lah gitu. Misalnya thanksing dong kalau misalnya orang-orang di usia saya sekarang misalnya nggak pakai mobil gitu ya. Nah, akhirnya ya udah walaupun harus mengorbankan 3/4 dari gaji, ya udah nyicil mobil gitu. Ya, konsumerisme gitu. Belum lagi juga zaman internet sekarang. Ini kan era internet ya, dimana mudah sekali orang untuk beli belanja online dan segala macam. Nah, bukannya saya memandang bahwa ini suatu hal yang jelek, enggak gitu ya. Ini adalah hal yang baik. Semua orang bisa jualan dengan mudah, dengan ringkas dan dengan terpercaya gitu. Karena soalnya kan ada banyak mekanisme pembayaran yang secara online yang mengamankan pembeli maupun penjual gitu. Tapi intinya kan orang-orang kan jadi semakin mudah semuanya. Segala sesuatunya bisa dilakukan dengan instan, jual beli mudah dengan instan. Nah, tapi satu hal juga budaya yang jeleknya, kadang-kadang muncul tuh ada iklan, diskon, apa segala macam. Oh, pengen banget beli ini, gitu. Nah, konsumerisme gitu, ya.
Ya itu salah satunya yang mesti kita perhatikan juga. Nah, dan kemudian yang ketiga yang lebih bahaya lagi, tidak mempedulikan agama, postmodern gitu. Ya saya nggak tahu ya, mungkin di antara kita semua, mungkin di dalam kehidupan kita semua, mungkin kita tidak bertemu dengan orang-orang yang seperti ini gitu. Tapi khususnya mungkin untuk anak-anak muda, ya, anak-anak remaja, anak-anak usia sekolah gitu, bahkan anak-anak usia kuliah gitu ya. Nah, perlu mungkin diperhatikan, mungkin ada anak dari ibu bapak sekalian yang sudah punya anak di umur segitu gitu ya. Perlu diperhatikan gitu, karena worldview tidak mempedulikan agama ini itu udah mulai merasuk dalam kehidupan mereka. Ini boleh dikatakan pemikiran orang-orang postmodern, orang-orang pasca modern. Di mana orang-orang pasca modern ini mereka tuh tidak lagi berpikir bahwa tradisi itu adalah sesuatu yang perlu dipertahankan. Ya, tidak nilai-nilai yang dari dahulu yang diwariskan sama orang tua zaman-zaman dulu itu tidak lagi harus diikuti. Saya mendefinisikan apa yang nilai-nilai yang ingin saya anut. Saya mendefinisikan kebenaran yang saya anut. Tidak ada kebenaran yang absolut bagi mereka. Dengan kata lain, agama yang mengajarkan absolut, bukan hanya agama Kristen, tetapi agama lain juga ya. Agama yang mengajarkan absolut, agama yang mengatakan dalam kitab-kitab sucinya bahwa inilah nilai-nilai yang absolut, inilah kebenaran, itu semua ditentang. Kenapa kok itu harus saya ambil? Apa alasannya? Apa buktinya? Mereka bertanya hal seperti itu. Dan sebentar lagi akan banyak anak-anak muda di Indonesia itu yang akan mati gara-gara ini. Gitu. Ya, tidak mempedulikan agama gitu. Sesuatu yang sudah menjadi tradisi itu benar-benar dirombak habis. Ya. Saya ketemu dengan orang seperti ini. Ya paling anaknya bukan saya yang melayani, tetapi teman saya di persekutuan yang melayani. Tetapi ya anak ini cukup kritis banget gitu loh, pemikirannya kritis banget gitu. Dan memang tapi satu hal juga yang kita pelajari gitu ya dari pengalaman kita, sekedar share pengalaman juga dalam melayani dia. Nggak cukup cuma hanya istilahnya mendebatkan nilai-nilai dia, nggak cukup hanya segitu, tapi kita juga harus lakukan perbuatan kasih. Gitu, karena sekali lagi di Indonesia ini senjata paling efektif untuk melakukan penginjilan adalah perbuatan kasih. Gitu. Ya, saya pun juga begitu. Saya juga ditangkap karena perbuatan kasih. Gitu. Karena memang ada orang yang care terhadap saya, ada orang yang memperhatikan saya, ada orang yang ini. Gitu. Tujuannya memang saya dulu. Ya, tetapi ya puji Tuhan juga mengantarkan saya dalam perjalanan rohani yang saya percaya juga akan mengantarkan ibu bapak juga sekalian untuk mulai memperhatikan orang lain. Gitu. Nah, dan yang kemudian keempat yang saya rasa mungkin saja gitu ya, mohon maaf kalau mungkin sedikit menghakimi gitu ya, tapi mungkin saja karena saya lihat tanda-tandanya mulai ada di beberapa gereja, termasuk gereja kita sendiri gitu ya. Yang keempat, menjalankan ibadah secara lahiriah tetapi mereka memungkiri kekuatannya. Nah, kalau misalnya saya lihat di dalam Alkitab CNIT itu dikatakan having a form of godliness but denying its power. Lebih jelas lagi, jadi yang maksudnya memungkiri kekuatannya sih, bukan memungkiri kekuatan manusia, tapi memungkiri kekuatan dari ibadahnya sendiri, memungkiri kekuatan dari siapa yang dia sembah. Nah, yang dimaksudkan dengan di sini adalah having a form of godliness. Ya mungkin saya yang nggak usah lah katakan dia seorang pelayan gitu ya. Mungkin dia jemaat yang rajin datang bergereja. Saya rajin ke gereja. Hari Minggu selalu ke gereja. Selalu datang tepat waktu dan ini pulang juga tepat waktu gitu. Nah, jadi sering ke gereja gitu. Tapi kalau misalnya pasti nanya, terus yang kamu dapat di sana apa? Ya pokoknya saya datang aja ke gereja aja gitu. So what gitu. Pokoknya saya datang ke gereja. Nah, ini satu hal di sini gitu ya. Nah, dan satu lagi juga ya, ada juga beberapa mereka yang sudah menjadi hamba Tuhan gitu ya, yang udah ikut Tuhan lama gitu. Tapi ya kehidupannya tidak berubah. Ya, mohon maaf, kehidupan dia semakin tidak mencerminkan Kristus yang dia sembah, tetapi justru lebih mencerminkan yang entah siapa yang dia sembah gitu ya. Gitu, entah dirinya sendiri yang dia sembah atau Kristus yang lain yang dia sembah, ya nggak tahu lah gitu ya. Gitu. Tetapi kalau seandainya dia memang menyembah Kristus yang benar itu ya akan mengubah kehidupannya. Kalau dia tidak berubah juga ya kita nggak tahu entah Kristus yang mana yang dia sembah gitu. Jadi di antara keempat budaya ini perlu saya pikir untuk kita sama-sama renungkan gitu. Ya, apakah
ini apa namanya? Apakah ini masih ada di dalam kehidupan saya? Ya, kita masuk ke dalam pertanyaan diskusi. Ya, ada 3 pertanyaan diskusi ya yang akan kita yang akan kita lakukan. Mungkin kelompoknya saya nggak tahu Pak ya, mungkin bagi 2 aja atau dibagi 3 ya. Karena saya lihat mungkin di sini kalau dibagi 2, kalau dibagi 3 mungkin ya ibu-ibu 1 kelompok gitu ya. Yang bapak-bapak mungkin bisa dipecah 2 kelompok atau mau dibagi 2 kelompok aja. Terserah. Mau jadi satu kelompok juga nggak apa-apa. Oh, 1 aja karena sedikit ya. Iya, di moderatorin. Oh, di moderatorin aja. Oke, gitu ya. Nah, jadi kita tadi udah belajar ada 4 budaya manusia akhir zaman yang apa namanya? Yang 4 budaya itu yang harus kita perani. Ya, kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang yang sudah dipanggil dari kegelapan dunia kepada terangnya yang ajaib, itu terpanggil untuk berperang melawan ilah zaman ini. Ya, budaya-budaya akhir zaman ini, gitu ya. Nah, jadi peperangan itu tidak dimulai dari kita memerangi orang lain atau kita berperang untuk orang lain, tapi juga dimulai dari diri kita sendiri. Jadi ada 3 pertanyaan diskusi yang akan yang perlu untuk kita diskusikan. Yang pertama, apa budaya manusia akhir zaman yang masih saya hidupi? Kira-kira yang masih saya hidupi yang mana nih? Gitu. Ya, kalau saya ya terus terang sih yang mungkin mencintai diri sendiri gitu, masih ada di saya. Yang perlu saya kikis, yang perlu saya hadapi. Gitu. Mencintai diri sendiri. Kadang-kadang saya juga enggan untuk melayani orang lain, enggan untuk menemui orang lain untuk ini dia. Gitu. Tadi 4 apa aja? Ya. Coba diulang lagi 4. Oke, 4 ya. Yang pertama mencintai diri sendiri. Ya, yang kedua hamba uang. Ya, yang ketiga tidak mempedulikan agama. Oke. Yang keempat agak panjang ya, menjalankan ibadah secara lahiriah tetapi memungkiri kekuatannya. Ya, gitu. Intinya ibadah lahiriah aja, batinnya enggak. Gitu. Nah, terus ya, itu yang pertama ya. Apa yang masih ada di dalam diri saya? Pertanyaan yang kedua, apa yang harus saya lakukan untuk meninggalkan? Gitu. Jadi misalnya kita udah dapet nih, terus apa yang mesti kita lakukan supaya kita bisa tinggalkan ini? Kira-kira action plan kita ke depan tuh apa? Ya mungkin nggak usah action plan lah gitu. Mungkin ya apa action kita ke depan gitu untuk meninggalkan ini. Kemudian sama yang ketiga, yang pertanyaan yang terakhir, apa yang sudah saya lakukan atau apa yang akan saya lakukan kalau seandainya mungkin belum pernah lakukan ya kepada orang lain untuk ikut memerangi budaya akhir zaman ini. Gitu. Mungkin kita pernah mungkin kita pernah lakukan ini, istilahnya kita pernah mengajak orang lain gitu. Jadi apa yang sudah pernah kita lakukan atau mungkin kalau mungkin kita merasa kita belum pernah, nah terus kalau gitu apa yang mau kita lakukan? Ya apa yang kita lakukan nggak harus istilahnya seperti yang saya lakukan sekarang ini gitu, istilahnya secara kata-kata saya mengajak orang lain melalui kata-kata gitu. Tapi kita juga kan bisa melalui perbuatan kita sendiri gitu, misalnya kita entah menjadi terang, kita misalnya menjadi contoh di tengah lingkungan kerja atau di tengah lingkungan ya gereja pelayanan dengan misalnya ya saya ingat saya nggak pernah misalnya di gereja atau di sekolah atau mungkin di tempat kerja misalnya ya apalah ya misalnya membersihkan meja kerja saya misalnya gitu. Nah sekarang saya mau bersih meja kerja saya gitu supaya orang lain juga bisa lihat tuh kalau kebersihan itu indah gitu, keteraturan itu indah misalnya dari hal yang kecil-kecil dulu gitu. Ya, katakanlah seperti itu. Terus ya yang paling gampang juga ya sedikit menegur diri saya juga ya kalau misalnya pergi ke kantor ya jangan terlalu siang gitu ya, tentang flexi time siang-siang dulu nantinya gitu kan. Nah ya tunjukin dong sama yang junior atau sama yang orang lain kalau kamu adalah seorang pekerja yang menghidupi nilai-nilai firman Tuhan gitu. Datang bagian dikit dong gitu. Apa salahnya sih datang bagian dikit, bangun lebih pagi, tidur lebih cepat gitu kan. Nah, jangan begadang gitu. Memang begadang ngapain? Pacaran gitu ya. Nah, gitu. Terus ya itu mungkin beberapa contohnya. 3 pertanyaan. Yang kedua tadi apa? Yang kedua, apa yang harus saya lakukan untuk meninggalkan budaya akhir zaman? Bukan itu nomor 1. Nah, nomor
nomor satu, apa budaya yang masih ada pada saya. Yang ketiga, apa yang mau saya lakukan untuk orang lain, atau yang sudah saya lakukan untuk orang lain. Kalau mau share cerita kita, siapa tahu kita bisa belajar